Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Didya Tenggono ST, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metalurgi dan material. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Akila dengan NPM 33342400034. Selaku moderator pada presentasi kali ini, dan rekan saya yang pertama itu Raffi Putra Prihandojo dengan NPM 02, Vita Octavia dengan NPM 011, Gilang Rajmana dengan NPM 017, Raihan Aditya dengan NPM 054, Nabil Eka Rizaldi dengan NPM 090, Muhammad Rafsan Behaki dengan NPM 142, dan Zaki Anugrah dengan NPM 143. Pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa learning objektif pada bab 9 sampai bab 11. Baiklah, tanpa berlama-lama, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Pada kesempatan ini yang akan dicoba dijawab yaitu learning objektif kedua pada bab ke-9 di mana sistem diagram fasa bilas timbang yaitu diagram fasa Copernicus. Yang pertama adalah fasa apa saja yang terbentuk, kemudian komposisi dan massa fraksinya itu seperti apa. Baik, di sini saya langsung fokus pada diagram fasa biner dalam larutan Copernicus. Mengapa dikatakan biner? Karena terdiri dari dua komponen yaitu Cooper dan Nickel. Pada diagram ini terlihat pada sumbu X-nya merupakan keterangan komposisi dan pada sumbu Y-nya merupakan temperatur. Caranya dijaga pada satu ATM. Uh, untuk fasa yang terbentuk dari diagram fasa Copernicus ini ada tiga. Yang pertama ada liquid daerah sini, kemudian ada solidus solid bagian sini, dan pada bagian tengahnya merupakan fasa transisi atau fasa gabungan dari liquid dan solid itu sendiri. Copernicus ini memiliki beberapa kriteria sehingga dapat dipadukan, diantaranya yaitu struktur kristal yang sama, jari-jari atomnya keduanya hampir sama atau mirip. Nah, sehingga Copernicus ini dikatakan isomorf karena terlarut secara menyeluruh secara total pada setiap persentase komposisinya. Nah, lantas bagaimana menentukan komposisi fasa dari Copernicus itu sendiri? Untuk single region mungkin di sini kita tinggal menarik garis vertikal saja, maka akan ditentukan komposisinya berapa dan tinggal kita acukan ke bagian komposisinya gitu. Lantas bagaimana menentukan fasa di titik B ini? B merupakan fasa gabungan antara solid dan liquid. Sebenarnya kita bisa menggunakan garis bantu, yaitu tie line di sini, garis isotermal, solidus line, sehingga kita tinggal menarik ujung-ujung dari titik perpotongan ini dan menentukan komposisi solidus lainnya berapa persen untuk copper nickel dan berapa persen komposisi copper nickel pada liquidus line. Sementara itu untuk menentukan fraksi beratnya kita menggunakan metode lever rule. Jadi persamaannya seperti ini. Ibaratnya asumsi bahwasanya di sini merupakan fraksi liquid dan di titik perpotongan ini merupakan fraksi solid. Ini merupakan kita asumsikan sebagai S dan CO dan Cl merupakan R, di mana keterangan ini menunjukkan atau merepresentasikan berat dari fasa itu sendiri. Sehingga untuk membandingkan besaran S dibanding totalnya itu S ditambah R, sehingga dengan mengikuti persamaan ini akan terbentuk dengan diketahui fasa liquid, maka otomatis fasa solidnya 0,32 untuk mencapai 100%. Demikian. For some given binary phase diagram, do the following. Locate the temperature and composition of all eutectoid, teletectic, and congruent phase transformation, and write reaction for all these transformation for either heating or cooling. Nah, jadi di sini kita memiliki pertama yaitu eutektik. Eutektik terjadi ketika cairan atau liquid berubah menjadi dua fasa padat secara simultan, ditunjuk pada suhu transformasi 1147 derajat Celcius dan komposisi 4,3. Di sini dapat dilihat lurus ya, yang dimana baik suhu maupun komposisi tetap konstan selama transformasi, dan juga menunjukkan reaksi cairan yang langsung membentuk austenite dan cemented. Lalu kita memiliki penulisan reaksi. Jadi penulisan reaksi yang terjadi yaitu cooling atau pendinginannya, cairan berubah menjadi austenite dan cemented. Dapat dilihat reaksinya sebagai berikut, dan heating atau pemanasannya, austenite dan cemented bergabung menjadi cairan. Seperti ini. Lalu kita selanjutnya memiliki eutectoid.
Transformasi eutektoid terjadi ketika satu fasa padat berubah menjadi dua fasa padat lainnya tanpa melewati fase cair. Ditunjukkan pada suhu transformasi 727 derajat Celcius ya, dan komposisi 0,76, yang dimana pada suhu 727 derajat Celcius, austenit diubah menjadi ferrit dan cementit dalam struktur perlit. Dapat dilihat di sini ya. Lalu ada penulisan reaksinya, yaitu austenit berubah menjadi ferrit dan cementit. Strukturnya perlit dapat dilihat reaksinya sebagai berikut. Lalu selanjutnya heating atau pemanasannya, yaitu ferrit dan cementit bergabung kembali menjadi austenit. Seperti ini reaksi ini. Lalu ketiga ada peritektik, yaitu transformasi peritektik melibatkan reaksi antara cairan atau liquid dan satu fasa padat untuk membentuk fasa padat baru. Ditunjukkan pada suhu transformasi 1493 derajat, dapat dilihat di sini. Dan pada komposisi 0,16. Pada diagram di samping ini, reaksi ini terjadi pada suhu ini kan, yang dimana cairan dan delta bergabung membentuk austenit. Lalu untuk penulisan reaksinya yaitu uh, cooling atau pendinginannya, cairan atau liquid dan fasa delta bereaksi membentuk austenit. Dapat dilihat sebagai berikut. Lalu heating, pemanasannya yaitu austenit terurai menjadi cairan dan fasa delta. Lalu terakhir kita memiliki kongruen. Transformasi kongruen terjadi ketika cairan atau liquid berubah menjadi satu fasa padat tanpa perubahan komposisi. Ditunjukkan pada suhu transformasi 1530 derajat Celcius dan komposisi 0. Dapat dibilang juga ini besi murni. Pada diagram ini, besi murni mengalami transformasi ini pada suhu lelehannya yaitu 1530 derajat 1538 derajat Celcius, di mana cairan berubah menjadi delta ferrit. Untuk penulisan reaksinya itu sebagai berikut. Ketika cooling atau pendinginan, cairan berubah langsung menjadi fasa delta tanpa perubahan komposisi. Lalu heating atau pemanasan yaitu fasa delta mencair kembali menjadi cairan. Oke, di sini saya akan menjelaskan chapter 9, Lording Objective 4. Yang pertama, apa itu hipotektoid? Yaitu kandungan karbonnya di antara 0,02 hingga 0,76 Wt%. Dan mikrostruktur terutama terdiri dari ferrit A atau protected dan perlit. Yang ketiga, transformasi terjadi di bawah garis eutectic dimulai dengan pembentukan ferrit protected dari fase eustenit Y pada suhu turun. Dan selanjutnya, apa itu hiperetektoid? Yaitu kandungan karbon yang di antara 0,76 hingga 2,14 Wt%. Yang selanjutnya yaitu mikrostrukturnya terutama terdiri dari cementit atau Fe3C, protected, dan perlit. Yang terakhir yaitu transformasinya dimulai dengan pembentukan cementit, protected saat suhu turun melalui garis eutectic. Selanjutnya yaitu fase protected. Apa itu fase protected? Fase protected adalah fase pertama yang terbentuk dari eustenit Y pada paduan diinginkan melalui garis eutectic. Untuk penamaan fase protected untuk yang hipotektoid, yaitu fase protectednya adalah ferrit A yang terbentuk di batas-batas butir eustenit. Untuk yang hiperetektoid, yaitu fase protectednya adalah cementit Fe3C yang terbentuk di batas-batas butiran eustenit sebelum perlet mulai terbentuk. Dan untuk perhitungan pada paduan hiperetektoid, untuk menghitung faksi massa perlit atau WP, dengan menggunakan rumus WP sama dengan C0 dikurang CA dibagi dengan CE dikurang dengan CA. Dan untuk penghitungan fraksi massa ferrit protektiknya atau WA, yaitu dengan menggunakan rumus WA sama dengan CE dikurang C0 dibagi dengan CE dikurang dengan CA. Dengan CO yaitu konsentrasi karbon paduan, CA konsentrasi karbon pada ferrit protected atau 0,022 Wt, dan CE adalah konsentrasi karbon eutectic ya, atau 0,76 Wt%. Dan untuk perhitungan paduan hiperetektoid, yang pertama menghitung fraksi massa per lit atau WP, yaitu dengan menggunakan rumus WP sama dengan CFE3C dikurang C1 dibagi dengan CFE3C dikurang dengan CE.
Dan selanjutnya untuk perhitungan fraksi massa ferrit protektiknya atau WA ya dengan rumus Fe3C sama dengan C1 dikurang dengan Ce dibagi dengan CFE3C dikurang dengan Ce. Dengan keterangan C1 sama dengan konsentrasi karbon paduan, CFE3 yaitu konsentrasi karbon pada cemented atau 6,70 Wt%, dan Ce yaitu konsentrasi karbon eutectic yaitu 0,76 Wt%. Untuk hypotektoid steel mikrostrukturnya yaitu ferrit A fase terang membentuk lebih dulu fase protected atau mendominasi mikrostruktur. Nah, untuk perlitnya, kolonial lamina yang terdiri dari lapisan ferrit dan cemented terbentuk pada eutectic. Untuk yang distribusi ferrit mendominasi dengan jumlah perlit yang lebih kecil dibandingkan dengan hyperectoid. Dan untuk hyperectoid steel mikrostruktur dengan kandungan karbon 0,76 sampai dengan 2,14 Wt%, yaitu cemented Fe3C atau fase sama dengan fase gelap sebagai fase protected terbentuk di atas butir austenit, dan perlit yaitu koloni lamina dengan lapisan ferrit dan cemented mengisi area di antara cemented protected, dan mikrostruktur lebih kaya cemented memberikan sifat yang lebih keras tetapi kurang tangguh dibandingkan dengan hypertektoid. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan chapter 10 Learning Objective nomor 2. Soalnya yaitu jelaskan secara singkat struktur mikro untuk masing-masing mikro konstituen berikut yang ditemukan dalam paduan baja, yaitu perlit halus, perlit kasar, bulat, bainite, martensit, dan temperate martensit. Yang pertama itu ada perlit halus. Perlit halus itu terdiri dari lapisan tipis ferrit atau A dan semenit atau Fe3C yang bergantian. Perlit halus terbentuk pada suhu lebih rendah dengan laju pendinginan lebih cepat, menghasilkan lapisan yang lebih tipis dan kekerasan yang lebih tinggi. Yang kedua itu perlit kasar. Perlit kasar mirip dengan perlit halus, tetapi dengan lapisan ferrit dan semenit yang lebih tebal, terbentuk pada suhu lebih tinggi dengan laju pendinginan lebih lambat, menjadikannya lebih lunak dan lebih ulet. Spheroidit itu partikel semenit berbentuk bulat dalam matriks ferrit, terbentuk dengan pemanasan yang lama pada struktur perlit atau bainit di bawah suhu eutectic, yaitu dari 550 derajat hingga 700 derajat. Spheroidit memiliki keuletan dan ketangguhan yang sangat baik. Yang selanjutnya itu bainit. Bainit sendiri campuran halus ferrit dan partikel sementit yang memanjang, terbentuk pada suhu yang lebih rendah dibandingkan perlit, tetapi lebih tinggi dibandingkan martensit. Bainit lebih kuat dan lebih keras daripada perlit tetapi kurang ulet. Selanjutnya itu martensit. Martensit itu strukturnya berbentuk jarum atau pelat yang dihasilkan dari pendingin cepat atau quenching. Potensit. Ini adalah larutan padat karbon yang jenuh dalam struktur body centroid, tetragonal, atau BCT, dengan kekuatan dan kekerasan tinggi tetapi keuletan sangat rendah. Selanjutnya ada martensit temper. Terbentuk dengan proses tempering pada martensit pada suhu di bawah eutectic, yaitu dari 250 derajat hingga 650 derajat. Struktur ini terdiri dari partikel-partikel kecil sementit yang tersebar dalam matriks ferrit, meningkatkan keuletan dan ketangguhan sambil mempertahankan kekuatan yang baik. Chapter 10 Learning Objective 3. Nah, di chapter 10 Learning Objective 3 ini kita diminta untuk menyebutkan karakteristik mekanik umum untuk masing-masing mikrokonstituen seperti fine perlite, coarse perlite, spheroidite, bainite, martensite, and temperate martensite. Dan juga kita diminta untuk menjelaskan secara singkat perilaku ini dalam kaitannya dengan struktur mikronya. Yang pertama ada fine perlite atau perlit halus. Struktur mikro dari perlit halus terdiri dari lapisan lamella, yaitu lapisan perekat yang sangat tipis yang dihasilkan oleh ferrit dalam fasa lunak dan cementit dalam fasa keras. Oleh karena ketebalan lamella yang sangat tipis, maka batas fasa lamella semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pergerakan dislokasi terhambat lebih signifikan oleh batas lamella, sehingga kekuatan material meningkat. Karena struktur mikro dari fine perlite ini, sifat mekanik yang kita dapat, yaitu yang pertama kekuatan yang tinggi,
lalu keras melebihi pelit kasar, namun dia kurang ulet dan mudah patah. Di sini adalah gambaran struktur mikro dari fine perlite atau pelit halus. Selanjutnya ada coarse perlite atau perlit kasar. Struktur mikro dari coarse perlite berkebalikan dengan perlit halus. Jika pada perlit halus terdiri dari lapisan lamela yang sangat tipis, pada coarse perlite ini lapisan lamelanya itu lebih tebal daripada yang perlit halus. Oleh karena itu, batas fasa lamela semakin mengecil, yang menyebabkan hambatan terhadap pergerakan dislokasi berkurang, sehingga kekuatannya lebih lunak daripada perlit halus. Nah, maka dari itu sifat mekanik yang kita dapat, yang pertama kekuatannya yang rendah, lalu lunak, namun dia lebih ulet daripada perlit halus. Nah, di sini ada gambaran struktur mikro dari coarse perlite. Selanjutnya ada spheroidite. Nah, struktur mikro dari spheroidite itu dia mengandung senyawa sementit bersikarbida dalam bentuk partikel bulat spheroid yang terdistribusi di dalam matriks sferit. Dikarenakan bentuk partikel ini, konsentrasi tegangan pada batas fasa berkurang. Nah, hal ini menyebabkan hambatan pada dislokasi diminimalisir dan deformasi plastis lebih mudah terjadi. Nah, struktur mekanik yang kita dapat, yang pertama kekuatannya yang rendah, yang kedua sangat lunak, yang ketiga ulet, tidak mudah patah dan mudah terdeformasi plastis. Nah, di sini ada gambaran struktur mikro dari spheroidite. Selanjutnya ada bainite. Struktur mikro dari bainite ini memiliki dua struktur. Yang pertama, plat microferrite untuk bagian atas dan martensite-like untuk bagian bawah, yang terdiri dari ferrit terdislokasi dengan partikel sementit yang sangat halus. Susunan dari ukuran butir kecil dan partikel halus dalam bainite ini akan memberikan resistensi yang baik terhadap deformasi, sehingga bainite memiliki kekuatan dan tingkat kekerasan yang tinggi. Nah, sifat mekanik yang kita dapat, yang pertama kekuatan yang tinggi, keras, dan ulet. Nah, for information aja, bainite itu lebih kuat daripada perlite, namun lebih ulet daripada martensite. Selanjutnya ada martensite. Struktur mikro dari martensite memiliki struktur fase BCT. Ini struktur kristalnya, body centered tetragonal, yang terbentuk dari transformasi non-difusi dari austenite, yaitu karbon dalam ferrit. Nah, karena adanya karbon yang terperangkap, maka struktur ini memiliki tingkat distorsi kisi yang sangat tinggi, yang mengakibatkan hambatan besar terhadap pergerakan dislokasi. Sehingga martensite memiliki kekuatan yang tinggi, namun keuletannya berkurang. Sifat mekanik yang kita dapat, yang pertama kekuatan yang tinggi, dia sangat keras, dan namun dia rapuh atau mudah patah. Nah, for information ya, martensite memiliki kekuatan yang paling tinggi di semua mikro konstituen. Selanjutnya adalah temperate martensite. Temperate martensite adalah martensite yang telah mengalami proses tempering, yaitu perlakuan panas yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan logam. Setelah perlakuan tempering, karbon yang ada di dalam martensite terdifusi keluar dari larutan padat, lalu membentuk partikel sementit yang halus di ferrit. Tempering mengurangi distorsi kisi fase BCT dan relaksasi tegangan, sehingga meningkatkan sifat keuletan dan mampu menahan deformasi plastis. Nah, sifat mekanik yang kita dapat, yang pertama kekuatannya yang tinggi, kekerasannya lebih kecil daripada martensite, namun dia lebih ulet dan tidak mudah patah daripada martensite. Di sini ada gambaran struktur mikro dari temperate martensite. Baik, chapter 10, learning objective 4. For some given binary phase diagram, do the following. Given the isothermal transformation or continuous cooling transformation, diagram for some iron carbon alloy. Design a heat treatment that will produce a specific microstructure. Laju pendingin yang lambat ditumpangkan untuk baja eutectoid. Kurva laju pendingin yang cukup cepat dan lambat masing-masing adalah perlit halus dan kasar. Untuk yang perlit halus ini, yang berwarna merah, dan perlit kasar yang berwarna biru. Bainite tidak akan terbentuk ketika paduan komposisi eutectoid. Dalam hal ini, baja karbon biasa didinginkan terus-menerus hingga suhu kamar. Hal ini karena semua austenite telah berubah menjadi perlit,
dan pada keadaan ini transformasi bainit menjadi mungkin. Untuk setiap kurva pendingin yang melewati AB, transformasi berhenti pada titik persimpangan. Austenit yang tidak bereaksi mulai berubah menjadi martensit setelah melewati garis M awal nih, M start. Dari proses ini menghasilkan struktur martensit sepenuhnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 11 Learning Objective 1, yaitu name for different types of steels and sheet compositional differences, distinctive properties, and typical uses for each. Atau menyebutkan 4 jenis baja dan menyebutkan perbedaan komposisi, sifat khas, dan kegunaan khas masing-masing. Yang pertama yaitu ada baja karbon rendah. Baja karbon rendah ini mengandung kurang dari 0,25% berat karbon. Dari berbagai baja yang paling banyak diproduksi yaitu adalah baja yang memiliki kandungan karbon rendah. Baja karbon rendah relatif lunak dan lemah, namun memiliki keuletan dan ketangguhan yang luar biasa, dapat dilas dan tidak responsif terhadap perlakuan panas yang dimaksudkan untuk membentuk martensit. Aplikasi yang umum baja karbon rendah biasanya untuk komponen bodi mobil, bentuk struktural, dan kelembaran yang digunakan dalam jaringan pipa, gedung, jembatan, dan kaleng. Selanjutnya yang kedua ada baja karbon menengah. Baja karbon menengah ini mengandung sekitar antara 0,2% sampai 0,60% berat karbon. Baja karbon menengah ini dapat diberi perlakuan panas dengan austenitisasi, pendinginan, dan kemudian tempering untuk meningkatkan sifat mekanisnya. Dan memiliki kemampuan pengerasan yang rendah dan dapat berhasil diberi perlakuan panas hanya pada bagian yang sangat tipis dan dengan laju pendinginan yang sangat cepat. Aplikasinya meliputi roda dan rel kereta api, roda gigi, poros engkol, dan komponen mesin lainnya, serta komponen struktural berkekuatan tinggi yang membutuhkan kombinasi kekuatan tinggi, ketahanan aus, dan ketangguhan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi biasanya memiliki kandungan karbon antara 0,60 dan 1,4%. Mengandung kromium, vanadium, tungsten, dan molybdenum. Nah, elemen paduan ini bergabung dengan karbon untuk membentuk senyawa karbida yang sangat keras. Baja karbon tinggi ini baja karbon yang paling keras, paling kuat, namun rentan terhadap korosi. Biasanya baja karbon tinggi ini digunakan untuk alat pemotong dan cetakan untuk membentuk material serta pada pisau, silet, bilah gergaji besi, pegas, dan kawat berkekuatan tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah baja tahan karat. Baja tahan karat mengandung kromium sekitar 11%, nikel, dan molybdenum. Sifat khas baja tahan karat ini yaitu tahan terhadap korosi dan oksidasi. Biasanya baja tahan karat ini digunakan untuk peralatan yang meliputi turbin gas, ketel uap suhu tinggi, tungku perlakuan panas, pesawat terbang, rudal, dan unit pembangkit tenaga nuklir. Selanjutnya, saya di sini akan membahas chapter 11 Learning Objective 4. Name and describe performing operation that are used to shape metal alloy. Sebutkan dan jelaskan 4 operasi pembentukan yang digunakan untuk membentuk panduan logam. Yang pertama ada casting. Teknik ini dilakukan dengan cara mencairkan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan. Sehingga logam yang sudah berbentuk cairan akan mengisi semua rongga cetakan yang ada. Setelah itu mulai membeku, maka akan menghasilkan bentuk yang sama dengan pembentuk rongga cetakan. Proses ini sendiri bisa dilakukan dengan beberapa teknik seperti die-casting, centrifugal, investment casting, dan teknik gravitasi. Adapun contoh pengubahan dan pembentukan logam menggunakan teknik casting antara lain casing pompa, beam blank, billet, bloom, pencetakan slab, pencetakan ingot, dan strip dalam mesin cetakan kontinu. Lalu ada forging. Sesuai dengan namanya, proses pembentukan logam dengan cara forging atau penempaan dilakukan dengan cara benda kerja ditekan di antara 2D atau cetakan, di mana
penekanan tersebut bisa dilakukan dengan tekanan berangsur-angsur atau perlahan. Sehingga melalui proses penekanan ini nantinya akan dihasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan keinginan. Bisa dibilang bahwa macam-macam proses pembentukan logam dengan cara forging ini adalah jenis pengerjaan yang paling tua. Forging sendiri berdasarkan temperatur, kerjanya bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada cold forging dan hot forging atau warm forging. Selanjutnya ada rolling. Cara ini termasuk ke dalam proses bulk deformation, yaitu mengubah bentuk benda kerja secara signifikan dan besar-besaran, di mana proses tersebut mempunyai karakteristik yaitu perbandingan antara volume dan luas permukaan bidang bendanya kerjanya relatif kecil, dan rolling sendiri merupakan proses kompresi atau penekanan yang dilakukan dengan tujuan mengurangi ketebalan slab. Untuk cold rolling atau cold roller mempunyai ciri toleransi rendah dan mempunyai permukaan akhir yang jauh lebih baik atau halus. Sedangkan proses pengerjaannya dilakukan melalui cara hot roulette mempunyai ciri sebaliknya seperti gaya roll rendah, toleransi tinggi, permukaan kasar, dan umumnya untuk deformasi plastik yang besar. Nah, yang terakhir ada drawing. Drawing merupakan salah satu dari macam-macam proses pembentukan logam yang dilakukan terhadap material dengan pembentukan bentuk lembaran, seperti baja, emas, perak, tembaga, stainless steel, aluminium, maupun titanium. Dapat dibentuk melalui proses drawing yang dilakukan dengan menekan material benda kerja. Penekanan terhadap material yang berupa lembaran ini disebut dengan blank dan mengakibatkan terjadinya perenggangan mengikuti bentuk disk. Proses drawing umumnya berjalan dengan melalui 4 langkah, yaitu kontak awal, bending, tightening, dan compression. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.